Dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Abdullah alias San Go Kong Batam, penjual tisu yang kerap beraksi di flyover Laluan Madani, Batam viral di medsos. Dalam rekaman yang beredar serta viral di Batam itu terlihat beberapa petugas berusaha mengamankan Abdullah San Go Kong penjual tisu itu di tepi jalan. Hal itu memicu spekulasi bahwa ia dianiaya oleh oknum petugas Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Batam. Namun, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Leo Putra, membantah keras tuduhan adanya kekerasan dalam patroli yang dilakukan pada Rabu, 26 Maret 2025, sore. Selama 7 hingga 8 tahun saya di Dinsos, tidak pernah kami melakukan penertiban dengan pemukulan. Itu tidak ada dalam prosedur kami, tidak ada kekerasan, pakai pukul, tidak ada dalam kamus kami, tidak akan ada, tegas Leo, Kamis, 27 Maret 2025, sore. Ia menjelaskan bahwa Abdullah sudah berkali-kali diingatkan agar tidak berjualan di jalan, namun tetap bersikeras. Insiden tersebut terjadi saat petugas Dinsos Batam patroli menggunakan 1 unit ambulans dan 1 kendaraan operasional di kawasan itu. Tiba-tiba dia datang pakai motor, mengetok pintu ambulans Dinsos. Ketika petugas turun dan bertanya ada apa, dia malah memancing keributan, bahkan mengajak duel, jelas Leo. Menurutnya, tidak ada satupun petugas yang terpancing oleh provokasi tersebut. Justru, kata Leo, Abdullah melakukan aksi dramatis di tengah jalan hingga menghentikan kendaraan yang melintas. Dia guling-guling sendiri sampai mobil berhenti semua, sengaja di aspal sampai bajunya robek, lalu entah diapakannya kepalanya terluka. Setelah itu dia pergi ke rumah sakit, ungkapnya. Leo juga mempertanyakan identitas asli Abdullah, yang disebutnya memiliki beberapa nama berbeda di berbagai tempat. Di Dinsos ini dia mengaku dengan nama lain, di polisi buat laporan dengan nama lain, di media sosial namanya Muhammad Abdullah. Mana KTP-nya? Siapa nama aslinya? Katanya. Ia menyebut bahwa Abdullah sudah pernah dibawa ke shelter, namun ia tak menyebut identitasnya. Lain juga ngaku nama sama kami. Ngakunya dulu nama panggilannya Kobra. Dia nggak punya KTP bilang ke kami tapi di Polres punya KTP, tambah Leo. Saat ditanya apakah ada rekaman video sebagai bukti, Leo mengatakan bahwa dokumentasi kejadian ada di tangan stafnya. Namun, ia enggan membagikannya ke publik. Kami sudah klarifikasi. Kalau dia mau main drama, silakan. Kami tidak akan menanggapinya lebih jauh, tegasnya. Terkait oknum Dinsos dilaporkan jika untuk penegakan hukum pihaknya juga siap mematuhi aturan hukum yang berlaku. Leo mengatakan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan untuk membuat laporan ke polisi karena merasa difitnah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.